Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan paling utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian untuk persingkat waktu, insyaallah sekitar 45 menit ya, bismillah ta'ala, kita akan membacakan salah satu kitab dari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang karya beliau ini diberi judul dengan atau nama kitabnya adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang mana isi kitab ini terdiri dari bab thaharah sampai dengan bab al-jihad, yang intinya adalah tentang masalah fikih. Ya. Hanya saja di akhir kitab beliau tulis kitab al-jami'. Ya, kitab al-jami', al-jami' itu artinya yang mencakup, yang menyeluruh. Maksudnya apa? Di dalamnya ada hadis-hadis yang mencakup seluruh adab dan akhlak yang mesti diaplikasikan, mesti diamalkan, mesti dipraktikkan di kehidupan pribadi seorang muslim dalam kesehariannya. Ya. Nah, yang akan kita bahas adalah bukan pembahasan fikihnya, tetapi kita bahas adalah kitabul jami'. Ya, kitabul jami'. Berkaitan dengan adab dan etika seorang muslim yang mesti diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ya. Karena para ulama mengatakan isyarat dari Al-Hafidh Ibnu Hajar ini dengan meletakkan hadis-hadis adab dan akhlak di akhir kitab fikih beliau mengisyaratkan bahwa sekali lagi setinggi apapun keilmuan seseorang, ya, sedalam apapun pemahaman agama seorang, kalau seandainya tidak dihiasi dengan adab, kalau seandainya tidak dia bingkai kehidupannya dengan akhlak, maka dia belum dikatakan seorang yang alim. Sama halnya kita selama ini sudah lama mengaji, sudah lama menuntut ilmu, sudah lama hadir dalam majelis ilmu, tetapi jika praktek kesehariannya tidak menunjukkan budi pekerti yang baik, tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki akhlak yang mulia, maka bisa dikatakan majelis ilmu atau ilmu yang dia pelajari selama itu itu belum memiliki buahnya.
belum ada hasilnya. Demikian. Ya. Maka bisa dikatakan kesuksesan seorang talibul ilm, kesuksesan seorang penuntut ilmu itu dilihat dari akhlaknya, dilihat dari budi pekertinya. Ya. Maka ini ya yang tersirat sebagaimana kata para ulama, ya, pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa beliau meletakkan Kitabul Jami', hadis-hadis yang dalamnya mencakup tentang adab dan akhlak, agar seorang penuntut ilmu, seorang yang menisbatkan dirinya dengan ilmu, hendaknya menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Demikian. Maka dari sini pun sebenarnya kita menjadi tahu tujuan kita belajar, tujuan kita taklim, tujuan kita majelis ilmu setiap ba'da asar, apakah itu setiap pekannya, apakah itu setiap bulannya, yang mungkin kita sudah agendakan ya. Itu menjadi jelas ya. Faedahnya apa ya yang saya dapatkan dari majelis ilmu itu? Faedahnya adalah ada enggak perubahan pada diri saya gitu. Ada enggak perubahan pada keseharian saya yang muncul dari diri saya pribadi, enggak usah dari orang lain, pada diri saya pribadi. Kalau seandainya setiap yang hadir dalam majelis ilmu, ya dia memiliki tujuan duduk dalam majelis ilmu masing-masing aja seperti ini, maka otomatis akan terbentuk masyarakat, akan terbentuk komunitas, akan terbentuk ya pribadi-pribadi, keluarga yang memiliki akhlak mulia dan pekerti yang baik. Sehingga dari pribadi-pribadi tersebut, dari masing-masing keluarga tersebut, ya sudah seperti itu, otomatis akan menjadi lingkungan yang baik pula. Jadi lingkungan itu akan terbentuk dimulai dari ya pribadi-pribadi muslim, dimulai dari ya rumah-rumah setiap keluarga di lingkungan tersebut. Maka subhanallah ya, pengurus DKM, apakah masjid ini atau masjid yang lain, tentunya ya mengadakan kajian ini menginginkan kebaikan. Agar apa? Agar lingkungan ya di sekitar masjid ini benar-benar terbentuk keluarga muslim yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang baik. Jadi ikut mencerdaskan bangsa. Nah ini kan ikut membantu pemerintah untuk menciptakan apa? Ya, SDM, ya kan? Masyarakat yang bermutu, masyarakat yang beradab, masyarakat yang memiliki budi pekerti yang mulia. Seperti itu. Jadi pelajaran akhlak, pelajaran budi pekerti itu tidak cukup hanya disampaikan di sekolah-sekolah dulu waktu kita sekolah SD, SMP, SMA, gitu kan? Ya. Seharusnya memang adalah di setiap komplek perumahan, di setiap lingkungan masyarakat, ya itu tetap ada dilakukan yang namanya apa? Yang namanya pendidikan akhlak. Kalau nggak mungkin kita kalau sudah umurnya 30 tahunan, 40 tahunan, 50 tahunan kan belajar adab atau akhlak atau kalau dulu di SD apa namanya begitu kan. Nggak mungkin lagi kita ke situ, maksudnya downgrade gitu. Lalu bagaimana caranya? Ya dengan adanya masjid-masjid seperti ini, ya kan? Masjid-masjid seperti ini di sini maupun yang lain, di tempat-tempat yang lain adanya pendidikan akhlak. Hanya saja kita langsung mengkaji apa sumbernya langsung, ya kan? Kalau dulu ketika sekolah mungkin langsung poin-poinnya gitu kan. Nah sekarang kita sumbernya langsung, ya itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hendaknya sebagaimana dikatakan oleh pengurus DKM tadi, ya hendaknya kita meluruskan niat, ya, tujuannya apa sih kita ngaji gitu. Dan saya pun juga berharap sebelum kita melanjut ke
hadis kedua ya dari Kitabul Jami ini, hendaknya kita bertanya pada diri sendiri, hendaknya kita semuanya muhasabah ya. Apakah pelajaran yang lalu, hadis yang pertama tentang 6 hak seorang muslim sudah kita amalkan belum? Gitu. Kan sudah sebulan nih, ya sudah sebulan ya. Nah, kira-kira dari 6 hak muslim yang harus kita tunaikan kepada muslim yang lain, ya itu sudah semuanya belum, gitu kan? Atau hanya baru sekian hak saja, gitu, baru setengahnya, gitu. Adapun yang lain, ya mungkin karena kondisional ya, karena belum ada terjadi atau kondisi yang seperti itu, hanya kita belum amalkan. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada orang yang sakit. Alhamdulillah di komplek ini selama sebulan yang lalu tidak ada yang sakit gitu kan, sehingga kita nggak mengunjungi tangga kita atau lingkungan komplek ini yang sakit seperti itu, ya kan? Atau ada yang meninggal, kayaknya selama sebulan ini nggak ada deh yang meninggal di komplek ini, gitu kan? Karena kan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang hak seorang muslim, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi ala muslim sittun. Hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain adalah apa? Ada 6 kata Rasulullah SAW. Banyak sebenarnya hak seorang muslim, cuma 6 ini adalah yang sering didapati oleh kita, ya, yang sering sering kita dapati di sekitar kita. Ya. Apa itu? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau menjumpai seorang muslim, ya, apapun tingkatan sosialnya, kayakah dia, ya kan? Miskinkah dia, orang berkedudukankah dia, atau orang biasa-biasa sajakah dia, ya kan? Apakah dia orang yang muslim yang taat atau muslim tidak taat, ya kan? Siapapun dia, selagi dia muslim, maka ketika bertemu, apa hak dia? Kita ucapkan salam sama dia, ya kan? Selalu saya contohkan, ya kan? Saya tadi masuk komplek ini, ya ada security yang yang jaga di pos. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini mulai dari yang ada sekitar kita aja. Gitu. Mungkin dulu kita suatu yang agak canggung gitu, belum biasa. Maka sekarang dibiasain gitu. Kenapa kita biasain? Itu hak seorang muslim. Ya. Dan itu adalah tuntunan dari Nabi SAW. Selama ini kita mengaku cinta Nabi SAW, tapi kita menyelisih tuntunannya, yaitu cinta Anda ya bertepuk sebelah tangan. Cinta Anda palsu. Gitu tidak? Karena Rasulullah SWT mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah katakan dalam Quran, jika kalian cinta Allah, kalau semua ditanya pribadi seorang muslim cinta Allah, ya. Maka kata Allah, kalau kalian mencinta aku, kata Allah, ya, fattabi'uni, katakan oleh Muhammad kepada umatmu, maka ittiba'lah kepada aku. Ya, ittiba' itu apa? Yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam keseharian beliau, dalam beliau berumah tangga, dalam beliau bermuamalah, dalam beliau beribadah, segala halnya, ya bagaimana Rasulullah SAW kita berusaha untuk ittiba sama beliau. Kenapa harus begitu? Nanti kita bahas di hadis kedua. Ya. Kenapa kita harus begitu? Kita bahas di hadis kedua. Ya. Itulah alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di setiap salat untuk membaca surah Al-Fatihah, dan di akhir surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7, "Ar-Rahman ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya, yang kami istiqamah sehingga kami meninggal husnul khatimah. Ya. Allah jawab langsung untuk doa kita di ayat ke-7. Engkau mau jalan yang lurus, engkau ingin istiqamah, ya kan? Sehingga engkau husnul khatimah, maka Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Jalan yang lurus yang kau inginkan, yang kau doa itu ada di jalannya siapa? Orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Yang kita disuruh untuk ngikutin jalannya dia. Dalam surah An-Nisa, ya, ayat 69 Allah sebutkan, wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang taat Allah dan taat pada Rasul. Tuh. Jadi kalau ingin kita istiqamah, ya, ingin dikatakan nanti meninggalnya husnul khatimah, Allah sudah kasih tahu jalannya. Apa itu? Taat Allah, taat Rasul. Allah katakan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya. Di surah Al-Fatihah Allah nggak sebutin siapa mereka yang Allah berikan nikmat pada mereka. Allah sebutin. Tapi di surah An-Nisa ini Allah sebutkan siapa mereka itu. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Mau jalan yang lurus, ingin istiqamah, ingin meninggal husnul khatimah, maka ikutilah jejaknya para nabi. Ikutilah jejak para siddiqin, ikutilah jejak asy-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka teman-teman setia yang terbaik. Gitu. Nah, ini makanya ini menjadi tujuan utama kita. Kenapa kita hadir dalam majelis ilmu, ingin menggapai cintanya Allah, kita ingin menggapai ridha Allah, kan selalu begitu. Hendaknya kita mengikhlaskan niat. Apa ikhlasnya itu? Artinya apa? Mendapatkan ridha Allah. Bukan semata-mata yang lain, agar ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar mendapatkan, kenapa Allah ridha, supaya Allah ridha sama kita? Karena Allah kalau sudah ridha sama kita, Allah cinta sama kita. Bagaimana bisa mendapatkan cintanya Allah? Apa kata Allah tadi? Ittabi'uni, kata Allah kepada Muhammad, suruh mereka untuk ittiba kepadaku. Ikut jalanku, ikut syariatku, ikuti tuntunanku. Ya. Dari mana kita tahu tuntunan Rasulullah SAW? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah ajarkan. Ya. Alhamdulillah, di antara ulama yang mengumpulkan bagaimana ittiba dengan Nabi SAW agar kita praktekkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Kitabul Jami' yang diringkas, dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kalau sudah kita ikuti tuntunan Rasulullah SAW, Allah kasih jawaban, yuhibbukumullah. Ya. Baru Allah cinta kalian. Gitu. Jadi caranya agar Allah cinta sama kita bagaimana? Ikuti Nabi SAW. Ikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau sudah Allah cinta sama kita, yaghfir lakum dzunubakum. Dosa itu dihapus. Allah nggak pandang lagi, ya, kesalahan-kesalahan itu sudah dihapus. Ya kan? Karena ya rahmati wasiyat ghadabi. Rahmatku itu ya lebih luas daripada kemurkaanku. Kalau Allah sudah ridha, Allah sudah cinta, maka kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya. Ya, seperti itu. Nah, makanya selalu saya himbau, terkhusus bagi saya pribadi sebenarnya. Ketika saya menyampaikan hadis ini, sekaligus sebenarnya mengingatkan saya. Ya. Dengan mengajar seperti ini, saya kembali mengingatkan diri saya sendiri. Ya. Karena kalau tidak dengan mengajar, ya, terkadang terkadang waktu dengan keluarga, dengan kegiatan di luar, itu melalaikan kita. Ya. Maka dengan saya mengajar seperti ini, saya berterima kasih dengan Bapak yang juga mau, ya, saling kita murojaah, muzakarah. Ya, saya mendapatkan faedahnya, Bapak mendapat faedahnya. Faedahnya apa? Bisa kita amalin. Kalau kita lupa, kita jadi ingat lagi. Ya kan? Kalau sudah mulai mengendur nih kebiasaan mengucapkan salam sama muslim. Nah, dengan adanya kajian ini, ingat lagi kita. Kayak dicas, ibarat handphone sudah lowbat, dicas, gitu kan? Kalau seandainya ada handphone udah lowbat, gak dicas, akhirnya apa? Dead, gitu kan? Dari lowbat jadi dead. Udah kelamaan nggak dicas, akhirnya apa? Ya nggak bisa dimanfaatkan lagi handphonenya, gitu kan. Demikian juga hati kita, kalau sudah tidak dicas, ya, dengan kebaikan-kebaikan, kalau tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan,
tidak diisi dengan nur, dengan cahaya, ya, yaitu ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang terisi apa? Al-zulm, kegelapan. Hati ini kalau nggak diisi dengan cahaya, berarti apa? Yang terisi kegelapan. Gitu kan? Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan di dunia itu akan mengantarkan kegelapan pula di akhirat. Wah, ya, sedangkan kita untuk bisa menyeberangi ya as-sirat, ya, jembatan yang terbentang di atas punggung neraka api neraka jahanam, itu kita butuh cahaya. Ya. Supaya tahu ini yang saya akan injak ini ya as-sirat atau bukan. Gitu. Kalau nggak ada cahaya akhirnya meraba-raba gitu. Bagaimana agar kita mendapatkan cahaya? Makanya di apa namanya Rasul SAW menandai ya umat beliau dengan cahaya yang terlihat dari air wudhu. Seperti itu. Maka jamaah yang saya muliakan harus kita cas dengan cara menghadiri kajian di majelis ilmu. Ya. Nah, Allah sebut dan Rasulullah SAW sebutkan idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau menjumpai seorang muslim, sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah disebutkan hikmahnya pada tahun sebelumnya agar apa? Ya, agar muncul saling kasih sayang antara kita. Ya. Bahkan kalau misalnya ketemu, jabat tangan. Kata Rasulullah, tasafahu yadhhabil ghil. Ya, saling bersalam-salamanlah kalian, karena bersalam-salaman itu akan menghilangkan rasa dengki. Ya. Mungkin ada rasa kita sama sebulan, tapi ketika bertemu ternyata dia mau salaman sama saya. Oh, berarti perasaan saya sama salam ini salah gitu, jadi hilang, ya kan? Akhirnya bertetangga jadi enak, akhirnya bermasyarakat jadi enak. Itu tujuannya seperti itu. Islam itu datang rahmatan lil alamin, menebar rahmatan, kasih dan sayang, saling mengasihi, saling menyayangi. Baik dalam keluarga maupun dalam bertetangga maupun dalam masyarakat. Itu. Ya kan? Itu tujuan Islam kan, datang seperti itu. Agar menebarkan rahmat kasih sayang. Dimulai dari mana? Dari terkecil aja dulu. Asal ketemu salam gitu. Kalau seandainya dari itu saja belum ada muncul, belum ada terbiasa, belum hidup yang namanya saling menyapa dengan assalamualaikum, maka kayaknya agak sulit untuk ya menciptakan lingkungan yang diharapkan. Mulai dari terkecil dulu. Dari terkecil maka kecil menjadi besar. Suatu yang besar, keinginan yang besar, harapan yang besar itu bermula dari sesuatu yang kecil. Idza laqita fasallim alaihi. Kalau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkan salam. Baik dia sholat maupun enggak sholat, selagi muslim, assalamualaikum. Baik dia ngaji maupun enggak ngaji, ketemu, assalamualaikum. Selama ini masih canggung, masih belum biasa, biasain, gitu kan. Maka jamaah. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza istansahaka fansahu. Kalau seandainya dia minta untuk kita nasihat apa? Nasihat dia. Atau sebelumnya idza laqita fasallim alaihi, idza da'aka fajibu. Jika dia mengundangmu, maka apa? Ya, penuhi undangannya. Sudah kita rinci kemarin pada tahun sebelumnya undangan yang bagaimana yang wajib kita hadiri kan begitu. Ya kan? Ya, intinya adalah walimatul urus, itu sepakat para ulama. Ya, walimatul urus, ya pesta pernikahan, ada pernikahan maka apa? Kita wajib untuk menghadirinya, kecuali jika ada uzur-uzur yang syar'i. Ya, yang ketiga, wa idza tansahaka fansahu. Kalau ada orang yang minta dinasihatin, maka sampaikan nasihat. Gitu kan? Kemudian berikutnya apa? Wa idza atisa fa hamidallah fashammithu. Kalau ada orang bersin, ya kan, misalnya dalam hadis ini ada yang bersin, ya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar alhamdulillah orang bersin tadi wajib dia baca apa? Ya, sambil
asyamitu, yaitu mengucapkan ya yarhamukallah. Yarhamukallah. Kemudian apa? Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wa idza maridha, kalau seandainya ada orang yang sakit, ya. Apa kata Nabi SAW? Fa'udhu, maka kunjungi dia. Jenguk dia. Besuk dia. Gitu kan? Nah, selama sebulan ini ada enggak? Di komplek ini, ya kan, ada yang sakit, kita kunjungi. Subhanallah, ini perkara sepele, tapi sebenarnya ya, itu akan apa? Menjadikan seorang muslim ada sifat rahmah. Rahmah itu gimana sih? Rahmah itu kasih sayang. Orang kalau sudah sayang, berbuat salah pun apa? Itu dilupakan. Gitu. Ibarat sayangnya orang tua sama si anak. Sebandel apapun anak, gitu kan. Sebejat apapun anak, mesti diakui ini anak saya. Ya kan? Nah, Rasulullah SAW dengan agama Islam ini mengajarkan sama kita, ya, supaya muncul kasih sayang ini, ya, agar kasih sayang itu, rahmat itu menebar, bertebaran di lingkungan, apakah itu warga, lingkungan kecil, ya, warga, bermasyarakat, maka mulai dari terkecil yang biasa kita rasakan, yang biasa kita temui, ya, dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, ya kan, dalam berkeluarga, apalagi khususnya keluarga, ya, keluarga kita yang kandung, kakak kita, adik kita, adakah yang sakit? Jenguk. Terutama orang tua. Mungkin kita rata-rata mungkin ada yang sini merantau, ya. Ya, keluarganya atau orang tuanya jauh, ada di Sumatera, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu kan, ada di Kalimantan, ada di Makassar, mungkin ada sampai di Merauke sana. Ya. Maka bagaimana untuk bisa menimbulkan rasa kasih sayang ini? Ya. Maka dimulai dari salam. Kalau jauh bagaimana? Telepon. Ya. Intinya mengucapkan salam. Pasti kalau kita angkat telepon assalamualaikum dulu kan begitu. Ini sebenarnya ya bagi mereka yang sudah jadi orang tua, gitu kan, punya anak, itu sangat bahagia. Orang tua saya itu bilang dengar kalian itu sehat-sehat aja, ya kan, itu sudah bahagia. Bahagia. Nggak perlu misalnya harus mengirimkan uang per bulan, nggak perlu. Itu orang tua itu selalu mengatakan yang penting ya kalian sana baik-baik saja. Itu yang diinginkan. Jadi keluarga tidak biman tahun, kata Rasulullah. Mulailah, ya, kalau ingin berbuat baik itu mulai dari yang terdekat, orang tua, ya, keluarga, istri, anak, ada keluarga kandung, kakak, adik, gitu kan. Kita biasakan, kita didik. Jadi kita ini untuk menciptakan rasa kasih sayang. Karena kalau sudah seseorang terbiasa, ya, dengan dia berkasih sayang, ya, maka Allah mengatakan oleh hadisnya adalah irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Tebarkan, ya, berikan kasih sayangmu kepada yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan memberikan kasih sayangnya kepada engkau. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu enggak berat, Pak. Enggak nunggu kita istilahnya harus rajin sholat sunnah, enggak nunggu harus rajin puasa sunnah, enggak nunggu harus sering bersedekah. Di kehidupan kita sehari-hari itu sudah datang rahmat Allah. Ringan aja sebenarnya. Ya kan? Yang sering kita temui aja itu sebenarnya sudah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang, gitu kan, ya, ilmu hadis seperti ini jarang disampaikan. Atau sudah kita dengar tapi nggak kita praktekkan. Ya. Maka saya pribadi secara khusus, ya, dimanapun saya ingin mengajar, ya, apakah saya mengajar Al-Quran, apakah saya mengajar hadis, itu saya selalu menekankan, ya,
Kalau Al-Quran itu saya mengatakan hadis dari Nabi SAW, di mana para sahabat ridwanullah ta'ala itu ketika mereka belajar Quran sama Rasulullah SAW, mereka nggak melewati 10 ayat sebelum mereka apa? Ngerti apa yang dibaca, ya, ilmu apa yang terkandung dalam bacaan Al-Quran mereka, dan kemudian apa? Ngamalin. Kalau sudah mereka amalin, baru mereka berpindah ke ayat berikutnya. Ya, kata para sahabat apa? Ta'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Jadi kalau kami belajar sama Nabi itu, kata para sahabat ini, ya, kami belajar baca Quran plus, ya, belajar ilmu yang terkandung dalam bacaan kami tadi, plus bagaimana ngamalinnya. Kalau sudah kami amalin, baru kami lanjut ke ayat berikutnya. Itu metode belajarnya para sahabat, ya kan? Metodenya belajarnya para sahabat. Nah, kita kepingin ciptakan metode belajar tersebut di sini. Ya. Kita kemarin sudah belajar untuk 6 hal. Ya, tadi terakhir apa? Kita baca tadi, wa idza maridu ada yang sakit jenguk. Ya. Wa idza mata fatba'hu. Kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Iringilah jenazahnya. Ya. Itu pahalanya luar biasa, Pak. Jarang-jarang ada pahala, ya, yang segitu besar amalannya. Ya. Sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Kalau kita nyolatin jenazah seorang muslim. Ada yang mengatakan sebesar gunung Uhud, ada yang mengatakan seberat gunung Uhud, ada yang mengartikan setinggi gunung Uhud. Ya. Kalau ingin ditanya amalan apa yang sekali ngamalin pahalanya sebesar gunung Uhud, pahalanya sebesar gunung Uhud atau seberat gunung Uhud, pahalanya setinggi gunung Uhud. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan gunung yang besar. Tapi karena Rasulullah SAW mensabdakan ini di Madinah, dan di Madinah adanya gunung Uhud, maka beliau menganalogikannya dengan gunung Uhud. Ya. Artinya apa? Artinya dimanapun kita berada, di situ ada gunung besar, kepingin pahalanya sebesar gunung besar itu, maka ngamalin yang namanya mensolatkan jenazah seorang muslim. Di sini gunung paling besar apa? Di Jawa Barat ini. Jarang hiking. Jarang naik gunung ya. Iya. Yang nampak sekarang ini gunung apa di sini? Itu gunungnya besar nggak, Pak? Berat nggak tuh kalau ditimbang, gitu kan? Ada nggak timbangan yang bisa menimbang gunung gitu kan? Ya. Tinggi nggak tuh gunung? Kepingin pahala segitu nggak? Ada yang meninggal sholatnya. Luar biasa. Kok sampai segitunya Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Ini menunjukkan agar apa? Agar ada ikatan antara muslim dengan muslim yang lain. Ketika seorang muslim saling menyayangi, saling merahmati, saling berkasih sayang antara muslim dengan muslim yang lain, itu mau masalah apapun jadi ringan, masalah apapun jadi kecil. Kan selama ini kita semuanya berawal dari prasangka. Allah mengatakan yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Di dalam surah An-Najm disebutkan kebanyakan mereka itu selalu mengikuti prasangka. Selalu mengikuti prasangka. Padahal prasangka itu nggak ada benarnya. La yughni minal haqqi syai'an, sedikit pun tidak ada mengandung kebenaran. Makanya Allah mengatakan, ya, dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh dhanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhi banyak berprasangka. Ya. Inna ba'dadh dhanni itsm. Sesungguhnya kebanyakan dzan, prasangka itu isinya itu dosa. Prasangka. Nah, untuk menghilangkan prasangka ini, ya,
Jadi jangan sampai, jadi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ya mewanti-wanti jangan sampai kehidupan kita ini didominasi oleh prasangka. Kenapa? Karena prasangka itu ya akan membuat sesuatu yang kecil jadi besar. Makanya Nabi SAW memperpesan kepada kita, kalau kita melihat atau bukan Nabi, para salafus saleh, orang-orang yang saleh terdahulu, para sahabat, tabi'in, ya, ada ungkapan yang ini bukan hikmah yang harus kita pegang, prinsip hidup ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat sesuatu yang negatif ada pada diri seseorang, kalau dalam keluarga suami melihat pada istrinya suatu kekurangan, ada aib, suatu yang negatif, ya kan? Sebaliknya, suami istri melihat pada suaminya suatu yang tidak pantas, suatu yang negatif, ya kan? Suatu yang kurang baik. Dalam bertetangga begitu juga, ada tetangga kita, ya, menurut kita prasangka kita suatu yang negatif, kurang baik, tidak mengenakan kita, gitu misalnya. Adalah bermasyarakat. Siapapun dan kapanpun, kalau kita misalnya ada prasangka seperti itu, maka dalam ya hikmah yang disampaikan oleh para ulama kita terdahulu itu apa? Berikan 99 uzur kepada dia. Walau sudah nggak ada lagi 99 uzur ini, baru ya kita nilai dia seperti itu. Muslim ya, ini muslim. Itu saking para ulama itu menjaga benar-benar bagaimana agar tercipta yang namanya ketentraman, kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Karena rata-rata orang ya, yang dia inginkan apa? Tentram, damai, nyaman. Orang ketika milih rumah pasti cari apa? Nyaman nggak dari sini? Gitu. Ya. Nyaman nggak saya tinggal di sini? Gitu. Ketika mencari jodoh, yang dicari apa? Nyaman nggak saya sama dia? Gitu. Ketika SD pun kita juga ketika mau masuk sekolah juga apa? Nyari nyaman nggak saya di sekolah ini? Nyaman nggak saya berteman dengan si fulan? Dan sampai kita sekarang pun sudah bekerja mencari apa? Nyaman nggak saya bekerja di sini? Ya. Subhanallah. Jadi Islam itu sudah Allah Subhanahu wa taala buatkan ya, pedoman hidup. Ya, apa yang diinginkan manusia itu? Apa yang diinginkan manusia? Nyaman, tentram, damai. Maka mulailah dari terkecil. Gitu. Rasulullah SAW melalui sabdanya, ya ini dituliskan oleh para ulama kita, ya sehingga menjadi pedoman kita dari Rasulullah SAW, hidup sahabat, para ulama terdahulu sampai kita sekarang, dan nanti pada anak cucu kita di masa depan, di masa yang akan datang. Ini Pak pedoman Pak. Sekali lagi ya, ngaji kita ini supaya apa? Supaya ya ada perubahan yang positif pada diri kita itu. Ya. Jadi kalau seandainya Pak kita ngaji ternyata nggak ada perubahan, gitu aja ya. Ya kan? Ya bagaimana mungkin akan berubah ya lingkungan di keluarga kita, lingkungan di sekitar kita. Seperti itu. Jadi demi kebaikan bersama. Saya juga demikian, saya ngajar seperti ini demi kebaikan saya. Itu tujuan saya ngajar. Subhanallah. Ya, saya dapat manfaat, ya jamaah juga manfaat. Barakallahu fiik. Jadi dengan saya mengingatkan seperti ini sebelum kita masuk ke hadis kedua, ya saya mengajak kepada diri saya sendiri. Ya selama sebulan ini 6 hak muslim tadi sudah saya lakukan belum gitu. Kalau belum maka ayo Pak kita buat list gitu ya. Ya. Coba dari tadi yang pertama, membiasakan diri kalau ketemu orang dia muslim mengucapkan salam. Itu gimana tuh? Udah checklist belum tuh? Harus kita buat tuh. Daftar harian kita. Ya, to do listnya kita. Ya. Yang harus kita lakukan setiap hari. Gitu. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Wa idza ada hadir. Ada yang ngundang, hadir undangan. Kemudian apa lagi?
Wa idza tansahaka fansah. Kalau ada yang minta nasihat, dinasihati, maka nasihati dia. Ya. Kemudian yang keempat apa? Wa idza aqasa, kalau dia bersin, fahamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah, fashammidhu, maka ucapkan yarhamkallah. Dalam hadis yang lain sebutkan kalau dia mengucapkan yarhamkallah, lalu yang bersin tadi mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian yang kelima apa? Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka apa? Jenguknya. Ya. Wa idza mata fa'udhu. Wa idza mata fatba'u. Kalau dia meninggal maka apa? Ya iringi jenazahnya. Agar dapat dia iringi jenazah itu maksudnya apa? Mengurus jenazahnya. Ya. Sampai disolatkan. Ya, dapat pahala 1 qiraat. Ya. Kalau seandainya kita iringi jenazahnya sampai ke pemakaman, mendapatkan 2 qiraat. Jalan-jalan dan pahala itu juga, ya kan? Maka kalau seandainya sudah kelihatan banyak kali dosa, gitu kan? Ingat masa lalu yang begitu kelam, gitu. Kita sudah mulai hijrah, bagaimana caranya ya supaya masa lalu yang kelam itu ya kita mengakui dosa, menyesal dan sebagainya, ya supaya tertutupi. Karena Allah kan berfirman, bagaimana agar kita menutupi keburukan dahulu. Cara bagaimana? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kejelekan yang lalu tutupilah dengan kebaikan-kebaikan. Gitu kan? Dari semenjak kita dewasa Pak sampai sekarang, berapa umur kita? Ya. Misalnya ada umur 40 tahun misalnya. Ya. Standar ilmu fikih seorang dikatakan baligh yang dia sudah tercatat dosanya, gitu ya. Kalau belum balik belum tercatat dosanya, ya kan? Umur 15 tahun Pak. Jadi kalau umur 40 tahun dikurang 15 tahun berarti sudah berapa tahun? 25 tahun, gitu kan? Sedangkan sisa umur berapa tahun lagi? Yang jelas Nabi mengatakan dalam hadis yang At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan hadis dengan sanad yang sahih. Ya, a'mal ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit di antara mereka yang melampaui umurnya di atas 70 tahun. Ada tapi sedikit kata Nabi SAW. Ya. Orang terdahulu ya, orang tua terdahulu, kalau kita lihat masya Allah ya umurnya ya mbah kita gitu, orang tua kita yang tinggal di di pesawahan, di gunung, di umur 100 tahun lebih, gitu ya, 90 tahun gitu. Kita di kota ini makanannya makan sebagai instan semua gitu. Banyak micin-micinnya gitu kan. Yakin ini umur di atas 70 tahun. Ya kan? Nah, itu kita jangan terlalu percaya dulu ya sampai 70 tahun gitu kan. Hitung-hitungannya. Ya, beratas sama kita. Sedangkan yang sudah berlalu, yang sudah tercatat itu dosa kita itu banyak. Ya. Sedangkan kita yang pasti adalah hidup hari ini, ada besok enggak tahu. Gitu kan? Bagaimana caranya agar dosa-dosa yang lalu, yang 25 tahun yang lalu itu terhapus. Kita cicil lah gitu. Kita cicil supaya nutupin gitu. Di antaranya apa? Beramal dengan amal yang cerdas. Amal yang cerdas itu bagaimana? Amalan yang sedikit sedikit aja effortnya sebenarnya, tapi besar ya pahalanya. Di antaranya apa? Mensolati jenazah kaum muslimin, ya iringi jenazahnya sampai ke makam. Allah. Itu sebagai jawaban dari rahmat Allah. Ya kan? Kenapa Allah kasih begitu pahala besar? Itulah rahmat Allah. Kapan Allah kasih rahmat? Ketika kita merahmati sesama kita. Jadi nggak usah ribet-ribet, nggak sulit sebenarnya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulailah dari keseharian kita, dimulailah dari orang terdekat kita. Itu jemaah. Nah, baik, sepakat ya kita mulai pedulis ya untuk membiasakan diri agar ada perubahan pada diri kita. Ya. Upayakan agar kehidupan kita, keseharian kita didominasi oleh apa yang namanya
hal-hal yang positif yang akan mendatangkan rahmat antar sama kita. Coba diminimalisir yang namanya Allah prasangka. Bagaimana cara minimalisir Allah tadi? Nama hak muslim tadi coba kita mulai biasakan diri pada diri kita semuanya. Ini jemaah. Barakallahu fikum. Ya, baik. Sudah 45. Barakallahu fikum. Kita akan masuk di hadis yang kedua. Ya. Nanti saya akan kemarin ada permintaan untuk dibahas sebutkan biografi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani sama penulis syarahnya ya, itu Syekh Abdullah bin Azim bin Bas rahimahullah taala. Saya rencana nanti di akhir pembahasan ya, karena saya ingin mulai al-aham fal-aham, mulai yang terpenting dulu ya kan, baru nanti yang penting. Jadi semua penting tapi kita cari yang terpentingnya dulu. Mengingat waktu yang sangat singkat sekali. Dan saya juga ada kegiatan berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu juga ada kegiatan yang lain seperti itu. Maka saya waktu yang singkat, saya prioritas mana yang terpenting dahulu. Ya, kita masuk ke hadis yang kedua. Ya. Hadis yang kedua ini sama perawinya yang meriwayatkan adalah sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah itu nama panggilannya Abu Hurairah. Ya. Hurairah itu dikata hirwah. Hir itu artinya kucing. Ya. Al-hir ya kucing. Ya, karena Abu Hurairah dipanggil Abu Hurairah karena seringnya beliau membawa kucing, ya sehingga dipanggil bapaknya kucing. Gitu. Ya. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Nah, jadi beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau selalu hadir di majlisnya Rasulullah SAW. Beliau termasuk sahabat ahli suffah, sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal. Ya, beliau tinggalnya bersama ahli suffah yang berada di pinggiran Masjid Nabawi. Yang untuk hari-harinya ya ditanggung oleh kaum muslimin di sekitar Masjid Nabawi. Ya. Saking beliau fokus untuk selalu bersama Rasulullah SAW. Pada suatu hari ya beliau itu sampai saking laparnya guling-guling di jalan. Ya. Para sahabat menganggap ini gila gitu. Ya, gila karena kena penyakit ayan. Orang penyakit ayan begitu. Wah, gitu. Padahal enggak. Dia kena kelaparan. Alhamdulillah radhiyallahu ta'ala. Ya, tapi perjuangan beliau ya mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membuat beliau ya menjadi sahabat yang memiliki riwayat yang paling banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita banyak berhutang budi sama beliau. Ya. Barakallahu fikum. Ya, terbukti apa? Setiap kali sebutkan nama beliau ya dalam setiap bacaan hadis an Abi Hurairah, lalu lisan yang bacanya mengatakan apa? Radhiyallahu anhu. Selalu didoakan. Namanya abadi, Pak. Dan dikenang dengan apa? Dengan hal yang positif. Selalu doakan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau. Gitu ya. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis pertama yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadis kedua yang meriwayatkan siapa? Lagi-lagi Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim. Kalau hadis pertama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kalau dalam hadis kedua ini hanya Sahih Muslim saja. Imam Bukhari tidak diriwayatkan. Gitu ya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya, hendaknya lah kalian, kata Nabi SAW, melihat ya ke bawah, melihat ke bawah. Wala tanzuru
Nabi berpesan, janganlah kalian melihat ila man huwa asfala minkum, jangan melihat ke atas. Kenapa? Rasulullah sebutkan alasannya, fahuwa ajdaru, karena melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas, ajdaru itu lebih memudahkan kalian. Allah tazdaru, untuk tidak apa? Ya, melupakan, meremehkan nikmat Allah alaikum, nikmat Allah yang telah memberikan kepada kalian. Jadi nikmat Allah yang sudah ada sama kita itu, ya, seharusnya disyukuri, ya, disyukuri. Nah, sering terjadi nikmat yang ada sekarang ada sama kita itu tidak disyukuri. Sebabnya apa? Sebabnya ngelihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Yang mendominasi keseharian kita sehingga kita tidak mensyukuri nikmat yang ada sama kita selama ini adalah selalu melihat ke atas, jarang melihat yang ke bawah. Yang mendominasi apa? Lihat ke atas, jarang ke bawah. Nah, supaya ya, yang mendominasi keseharian kita, supaya kita sering bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kita selama ini, yang ada sama kita selama ini, caranya bagaimana? Ya. Hendaknya lah melihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Dalam perkara dunia, nah ini catatannya. Dalam perkara dunia, dalam masalah keduniaan, ya lihatnya ke bawah, gitu. Jangan lihat ke atas. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya, ya nikmat sehat aja. Nikmat sehat. Pak, kita yang hadir di sini, alhamdulillah, ya sehat. Buktinya ya kita bisa duduk gitu kan, ya dari rumah ke sini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mendengar, kedengarannya bagus gitu. Ya nggak tuli, nggak sakit telinga gitu ya. Kemudian kita juga fisiknya juga bagus, ya kan, bisa berjalan gitu kan, tidak perlu pincang-pincang. Ya, sebagaimana orang yang terkena sakit stroke misalnya, terkena sakit asam urat dan lain sebagainya, buat orang intinya sulit untuk berjalan, ya, sulit untuk duduk, ya, berlama-lama. Ini nikmat sehat. Kalau ini saja kita mulai untuk bersyukur. Ya, kalau kita mulai ini saja kita mulai untuk bersyukur, maka ya nikmat yang lain pun akan mudah kita bisa syukuri. Jadi Pak, mulai sekarang ini kita praktekin nih. Ya, kita melihat diri kita sehat, alhamdulillah, ya, dengan hadir di masjid ilmu, duduk dalam masjid ilmu ini, berarti kita sehat, syukuri. Ya. Bagaimana bisa memunculkan nikmat syukur tersebut? Unzur ila man huwa asfala minkum. Caranya melihat orang selain kita yang kondisinya nggak sehat, ada nggak? Ya. Orang yang selama ini minggu yang lalu atau bulan yang lalu ada di samping kita sehat walafiat sekarang. Ternyata orangnya nggak ada sekarang. Kenapa? Jadi sakit. Ya. Dari situ, kenapa si bulan nggak hadir? Sakit. Alhamdulillah saya hari ini Allah masih sehat. Alhamdulillah Allah masih sehat. Kenapa? Karena ada orang yang sakit sehingga tidak bisa hadir di masjid. Ya. Kalaupun misalnya kita sedang sakit, ya, misalnya nih kita di rumah, ya, sakit, maka bagaimana caranya agar kita tetap bersyukur walaupun dalam keadaan sakit, walaupun nikmat sehat kita itu tidak kita dapatkan. Kata Nabi SAW, unzur ila man asfala minkum. Lihat lagi ke bawah kita. Alhamdulillah ternyata sakit saya nggak parah-parah amat. Ternyata di sana ada orang yang lebih parah dari saya, gitu. Alhamdulillah kalau seandainya pun, ya, kita sudah sakit parah, maka kita melihat di sana ada orang yang cacat.
ya kan? Cacat apa? Ya bisa. Orang sakit separah apapun masih bisa melihat apa namanya istrinya yang dengan sakit kondisi seperti itu bisa menghibur, jadi dia si alhamdulillah istri saya masih sehat, gitu kan? Biarlah saya sakit, anak saya sehat, kadang-kadang begitu. Ya. Ada orang yang cacat di sana. Kita bisa merasakan nikmat apa namanya penglihatan itu kapan? Ketika kita di jalan, terus melihat ada orang yang sambil pegang kerupuk, yang mau apa namanya membawa jajah apa namanya jualan kerupuk sambil dari situ tidak bisa merasakan nikmat. Kenapa? Ada orang yang tidak bisa melihat. Nah ini apa namanya cara, ya kata Allah, kata Nabi SAW, cara yang paling mudah untuk kita bisa mensyukuri apa yang ada sekarang. Kalau nikmat sehat saja itu tidak disyukuri seseorang, maka nikmat yang lain itu bisa dikatakan dia jarang untuk mensyukuri. Karena hadis Nabi SAW mengatakan nikmatan, ada dua nikmat. Maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu apa memang luput darinya. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Ini mumpung masih muda Pak, ini kita alhamdulillah nih Allah kasih kesehatan kan, ada jadwal kajian, hadir gitu. Ya, hadir. Kalau kita biasakan diri kita Pak untuk menghadiri suatu hal yang positif, ya. Apakah itu ibadah, apakah itu kegiatan positif, nah dalam Islam suatu yang bermanfaat dinilai pahala. Gitu. Nanti ketika kita jatuh sakit misalnya, kita akhirnya nggak bisa maksimal dalam beribadah. Kita akhirnya tidak bisa berinteraksi sosial yang akan menciptakan sesuatu yang positif dengan masyarakat. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap memberikan pahala karena kita sudah membiasakan diri dengan hal tersebut. Ya, dia sudah sakit Pak, bisa nggak ke masjid? Sudah kena stroke. Ya, hanya bisa berbaring di atas kasur. Ya. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Penyakit itu kadang-kadang anak umur sudah 30 tahun, mesti 30 tahun kena stroke. 40 tahun kena stroke. Dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aktivitas sudah bisa hanya di rumah saja. Gitu kan? Ke masjid. Ya, kalau seandainya dia sebelum kena stroke membiasakan diri dia ke masjid, ya kan? Membiasakan diri. Tapi kemudian tiba-tiba dia Allah uji dengan sakit, walaupun dia di rumah Pak, Allah tetap akan tulis pahala setiap harinya, dia pahala ke masjid, pahala ke masjid. Makanya mumpung sehat, kata Nabi SAW, mumpung ada waktu luang, manfaatkan hal yang positif. Kenapa? Kalau nanti sudah nggak sehat, sudah sakit, nanti kalau sudah disibukkan dengan suatu kesibukan, ya, yang sifatnya sudah urgent, ya, sehingga kita tidak bisa maksimal untuk beribadah, karena sudah terbiasa kita untuk dengan kebiasaan positif, ya, Allah tetap tulis pahalanya. Ya, Allah tulis pahala. Nah, ini Pak, ini nanti ada pembahasannya tentang hadis innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapat pahala sesuai dengan niatnya. Ya. Lebih dalam lagi pembahasan dari kita Riyadhus Shalihin, ya, tentang masalah niat. Karya Imam Nawawi di sana menunjukkan hadis-hadis menunjukkan, ya ada orang, ya dia di kasur kata Nabi SAW, tapi dia mendapatkan pahala jihad bersama kita. Kata Nabi SAW. Para sahabat aneh, kok bisa ya Rasul? Nggak adil dong. Kita dah berjuang gitu kan, mengorbankan nyawa, ya. Taruhannya nyawa nih berjihad gitu di medan peperangan, ya kan? Yang didapatkan pahalanya apa? Pahala jihad. Tapi ada kata Nabi SAW, dia di kasur, tapi pahala jihad juga. Kok bisa gitu ya Rasul?
Hitung-hitungan matematika nggak adil gitu. Ya. Apa sebab? Yang menyebabkan dia adalah biasanya dia, ya, kalau nggak sakit dia itu jihad. Tapi karena dia sakit, ya akhirnya apa? Dia nggak bisa jihad. Dengan niatnya tadi, dengan kebiasaannya tadi, maka dia tetap terhitung untuk pahala jihad walaupun dia tidak berjihad. Dari situ kata para ulama, seluruh ibadah, kalau kebiasaannya sehari-harinya dia beribadah, melakukan hal yang positif, maka ketika suatu saat Allah uji sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas lagi, Allah tetap berikan pahala, tulis para malaikat untuk pahala aktivitas ibadah dan kegiatan lainnya, walaupun dia tidak melakukannya. Tuh, manfaatkan waktu sehat. Manfaatkan waktu luang. Makanya dalam Quran disebutkan apa dalam surah Al-Asyarah, "Fa'idza faragta fansab." Kalau kosong, maka isi dengan kegiatan yang lain. Jangan apa? Jangan menunda-nunda. Entar. Karena Rasulullah menyatakan, "Idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu ada waktu di pagi hari, kerjakan apa yang dilakukan pagi hari, jangan nunggu nanti kerja sore. Jangan ditunda sore, antar sore aja. Wa idza amsayta wala tantaziril masa. Kalau kau bisa melakukan suatu kegiatan di sore hari, jangan nunda-nunda di esok harinya, pagi hari. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, ini perkara dunia, perkara dunia. Ya. Bagaimana dengan perkara akhirat? Perkara akhirat Pak, yang saya muliakan. Nah, kebalikannya, lihat ke atas, bukan lihat ke bawah. Ya. Dalilnya apa? Ya, tadi yang saya sebutkan surah Al-Fatihah ayat 6 ayat 7. Allah merintahkan kita untuk lihat kepada siapa? An-Nabiyyin. Lihat tuh, contoh tuh, ikutin tuh amalannya para nabi, ikutin tuh amalannya para as-siddiqin. As-siddiqin seperti apa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, amalan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jangan istilahnya kita bilang ya wajarlah. Nah, Rasulullah SAW mengamalkan sampai seperti itu amalan ya Nabi gitu. Ya wajarlah ya Abu Bakar As-Siddiq, ya wajarlah itu orang-orang para siddiqin, orang syuhada. Ya, saya begini ya karena saya bukan Nabi, saya bukan Abu Bakar, bukan seperti itu. Salah. Ya kan? Lihat ke atas, ikutin jalan orang-orang yang memiliki kemuliaan dalam perkara agama. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, ya surah Al-Mutaffifin misalnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Bagi mereka yang ingin berlomba-lomba dalam perkara akhirat, karena dalam surah Al-Mutaffifin di sebelum ayat ini menceritakan tentang keadaan surga. Ya. Yang kepingin nikmat surga tersebut, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang yang ingin berlomba, ya, ingin berebutan, maka berebutanlah, berlombalah untuk menggapai surga itu. Jadi dalam masalah akhirat, nengok ke atas. Allah sebutkan dalam Al-Quran juga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian, wa jannatin arduha samawati wa arduha ka'ardis samai wal ardh, yang mana luasnya surga dan bumi. Dalam perkara akhirat intinya apa? Lihat ke atas, bukan lihat ke bawah. Sebagai penutup saya contohkan, misalnya ya dalam masalah akhirat, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ala sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada mereka yang berada di saf-saf pertama dalam sholat jamaah. Ya. Salawatnya Allah kepada manusia adalah pujian Allah kepada manusia tersebut. Salawatnya malaikat kepada hamba-hamba Allah ya adalah para malaikat berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Ya. Jadi orang-orang yang berada di saf-saf pertama dalam sholat berjamaah, keutamanya apa? Keutamanya Allah memuji mereka, malaikat berdoa kepada Allah agar orang-orang yang berada di saf pertama itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ini ke perkara akhirat. Nah, dalam kasus sholat berjamaah sering kita dapatin,
Ya, sop pertama kosong nih, gitu kan? Nah, orang yang di sop kedua itu biasanya ngapain, Pak? Ya, berlomba-lomba, ya, berebutan untuk di sop pertama atau malah monggo. Seringnya gimana? Monggo. Silakan, gitu. Yang seperti ini berdasarkan ayat, ya, tepat atau tidak? Tidak tepat. Bahkan dalam hadis disebutkan, lau istahamu la sahamu. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan di sop-sop pertama itu, ya, kalau mereka mesti berebutan, ya, kalau sampai bahkan mereka mesti mengundi, mereka kan pasti akan mengundi. Kalau seandainya mereka bertengkar gara-gara untuk mendapatkan perebutkan sop pertama ini tadi, ya, bagaimana supaya nggak bertengkar? Diundi. Kalau perlu diundi, Pak. Itu apa? Pesan dari Rasulullah SAW agar berebut untuk dapatkan sop pertama. Kenapa? Keutamaannya luar biasa. Mendapatkan pujian dari Allah dan mendapatkan doa ampunan dari malaikat. Nah, itu perkara akhirat. Ya, kita apa? Berlomba-lomba, berebut gitu. Dalam perkara dunia, ya, prinsipnya tadi bagaimana? Ya, mendahulukan orang lain. Contohnya apa? Misalnya ada kegiatan apa? Makan gerak ini biasanya sering itu di masjid ya, di mana-mana pun itu sholat Jumat, habis sholat Jumat ada pembagian nasi kotak gratis gitu kan. Pertanyaan saya, orang-orang berebutan atau bagaimana? Hah? Keseringnya orang berebutan. Kalau seandainya dia pakai prinsip hadis yang kedua, hadis kedua itu tadi, dia sebenarnya harusnya masalah dunia lihat orang di bawah dia. Jumlah terbatas nasi kotaknya. Cuma 100 jam, cuma 200 orang. Ya. Berarti untuk mengamalkan hadis ini bagaimana? Lihat, ada nggak orang yang lebih butuh dari saya? Oke lah kita dapatkan. Maka apa? Kalau ngamalin hadis tadi kita tengok, ada nggak orang yang lebih butuh dari saya? Ya. Kalau ada, kasih ke dia. Ini baru pengamalkan hadis ini. Dalam perkara dunia, apa Pak? Dahulukan orang lain. Dalam perkara akhirat, jangan dahulukan orang lain. Rebutan. Dalilnya apa tadi Pak? Dalilnya surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Suruh ngikutin apa? Amalannya orang-orang di atas. Iya. Ngikutin tuh amalan orang di atas tuh. Dari kalangan nabiyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin. Ya. Dalilnya apa lagi Pak? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'abaqah. Ya kan? Kemudian apa lagi? Dalam surah Al-Taffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu dalam masalah agama, dalam masalah akhirat. Berebut, berlomba-lomba. Ada masalah akhirat, apa? Dalam masalah agama, lihat ke bawah kita, dahulukan orang lain. Ya, tetangga ya sudah mobil baru, kita masih mobil yang lama. Ya sudah. Lihat tetangga yang sebelah belum punya mobil. Gitu caranya. Ya, supaya apa? Supaya kita mensyukuri nikmat yang sudah ada. Kalau kita terus ngelirik ke tetangga, ngelirik ke teman, ngelirik ke saudara-saudara kita yang sudah memiliki fasilitas yang di atas kita, kapan kita mensyukuri nikmat yang ada? Kalau terus ngelirik terus ke samping, ngelirik terus ke atas, ngelirik terus ke atas, kapan mensyukuri nikmat yang ada? Agar mensyukuri nikmat yang sudah ada, ngeliriknya ke mana? Itu caranya. Ya. Karena sekali lagi jamaah, intinya apa? Kenapa kita disuruh melirik ke bawah? Agar menghindari yang namanya zon. Ya. Agar menghindari namanya apa? Hasad. Ya. Pak, nggak boleh kita bilang. Alah, itu kan wajar Pak. Mobil baru. Kan tempatnya dia kerja ke tempatnya kerja yang basah. Tahu kerja yang tempat kerja yang basah. Gampang dapat duitnya. Kadang-kadang ada stigma negatif ya, kerja di instansi tertentu gitu kan. Ya kan? Kemudian kita
wah dia dapat itu yang wajar lah. Kita prasangka itu. Bisa jadi dia apa? Bisnis di luar lain, yang lain. Bisa jadi apa? Dapat harta warisan. Bisa jadi apa? Kasih uzur seharusnya itu tidak. Bukan prasangka. Makanya ketika kita melakukan sesuatu yang istilahnya negatif, prinsipnya kata para ulama, berikan dia 99 uzur. Kalau nggak ada lagi 99 uzur ini udah kita list 99 uzur, ternyata kayaknya enggak, yang sudah positif dia, baru kita kasih nilai. Cuma kan kadang-kadang nggak ada kerjaan juga kan, buat 99 uzur, gitu kan. Ya, artinya kasih husnuzon, prasangka baik. Supaya apa? Supaya sekali lagi prasangka tidak ada. Dengan kita melihat ke bawah, ya, maka kita akan mensyukuri nikmat yang ada dan sifat hasad dan dengki itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati kita, itu tidak akan menenangkan diri kita. Ya, akan membuat terpikir apa menjadi pikiran, gimana caranya supaya saya bisa menyamai dia, minimal yang mobil baru juga, gitu. Malah kalau bisa bagus lebih bagus lagi mobilnya dan sebagainya gitu. Ya, alhamdulillah. Saya pakai motor yang itu dikasih itu motor saya. Jadi ada orang muslim donatur, Ustaz nih ada motor ini saya akan pakai. Semoga jadi amal jariah. Alhamdulillah saya pakai itu. Ya. Kenapa Ustaz? Karena kepingin supaya donatur itu pahala terus. Itu satu alhamdulillah. Yang kedua apa? Yang kedua yang ada duit itu pembelian motor kamu. Jadi udah apa dinikmatinya apa yang ada gitu kan. Barakallahu fikum. Ya. Di motor namanya di jalan ya Pak ya, pasti kita motor biasa aja. Samping kiri kan, waduh, NMAX nih, waduh samping gitu. Ya kan, motor apa namanya? Dan lain sebagainya. Kalau ngelirik kiri kanan, kita nggak akan mensyukuri nikmat yang ada ini. Gitu. Caranya bagaimana ketika kita mensyukur nikmat yang ada? Ngelihat ke bawah kita, ternyata di sana ada yang lebih, ya. Kondisi motornya daripada saya gitu aja. Maka insya Allah dari situ akan menenangkan hati kita, hidup kita akan tenang, nggak kepikiran macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ini jamaah yang saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan, waktunya sudah habis ya. Qadarullah syafa'ah, saya belum juga bisa menjelaskan atau membacakan biografi dari Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan juga syarat dari kitab kita jadi bahkan dua, itu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Insyaallah di waktu yang lain semoga Allah mudahkan untuk bisa kita bacakan. Nah, barakallahu fikum. Baik, saya kira cukup. Jika memang masih ada waktu nggak, kalau ada waktu saya berikan kesempatan untuk bertanya, tapi mungkin satu dua pertanyaan saja. Untuk sesi berikutnya tanya jawab yang mungkin dari jemaah ada yang sudah tuliskan dalam secara kertas atau mau tanyakan langsung dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan hak seorang muslim. Berarti dalam hal ini kalau ada hak ada kewajiban. Nah, kalau muslim yang lainnya itu tidak bisa memenuhi kewajiban itu, apakah kalau bahasanya wajib itu kalau nggak dijalani berdosa gitu ya? Nah ini maksudnya di mana ini bahasa? Itu aja sih, bukannya simpel aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, bicara tentang hak berarti ya, bicara pula dengan kewajiban, gitu ya. Karena kewajiban itu bagaimana didefinisikan oleh para ulama, tinjau dari sisi istilah yang fikih adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tabi'uhu. Ya.
Wajib itu adalah pengertiannya, definisinya dalam ilmu fikih, kalau dikerjakan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu definisi dari ilmu fikih, wajib itu, ya kan? Nah, kalau dikaitkan dengan tentang masalah hak, apakah kalau seorang tidak memenuhi hak seorang muslim itu berdasarkan definisi wajib tadi dia berdosa? Kan jawabannya ya berdosa, seperti itu. Ya, dia berdosa, seperti itu. Nah, hanya saja dosa ini apakah tingkatannya itu sama dengan dosa-dosa orang yang bermaksiat, gitu ya. Tentunya jawabannya bertingkat-tingkat namanya dosa itu. Ada dosa kecil, ada dosa besar, seperti itu. Nah, orang yang tidak mengucapkan salah, ada orang yang tidak menjadi orang sakit, ada yang tidak menasihati orang yang tidak nasihat, ada orang yang tidak memenuhi undangan dan selain sebagainya, itu dosanya dosa besar, dosa kecil, dosa kecil. Ya, tidak dosa besar, seperti itu. Ya. Cuma kalau dosa kecil terus dilakukan, ya maka ya awalnya sedikit, lama-lama jadi bukit, seperti itu. Dan pertanyaannya, kenapa sih kok dalam masalah itu dihitung dosa kok kayak berat banget tuh dalam Islam gitu ya? Kok akhirnya jadi merasa bersalah gitu, jadi kayak wah kok jadi dosa deh kita mengucapkan salah ke orang gitu. Jawabannya adalah Islam itu selalu menutup celah-celah yang mengarah kepada ya suatu mafsadat. Ya. Seperti misalnya kayak zina, maka dalam Islam la taqrabu zina, jangan mendekati ya hal-hal yang mengarah kepada zina. Ya kan? Kalau zina itu adalah haram. Tetapi yang mengarah kepada zina itu akhirnya ditutup juga celah-celahnya, dikatakan dosa juga. Seperti kayak berkhalwat menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada mahramnya. Seperti itu. Ya kan? Kalau orang zaman sekarang mungkin biasa-biasa saja, ya istilahnya pacaran, ya mojok ya di tempat-tempat yang sunyi dan sebagainya, laki-laki dan perempuan. Ya, seperti itu haram nggak dalam Islam? Haram. Dosanya besar nggak? Dosanya besar nggak? Khalwat itu. Dosa besar nggak khalwat itu berduaan. Iya. Tidak ada orang ketiga kecuali syaitan. Dosa besar nggak? Dosa kecil. Iya. Tapi dengan dosa kecil ini dia akan mengangkat dosa besar. Namanya apa? Zina. Memandang paling haram dosa kan? Dosa besar, dosa kecil. Kecil. Kita memandang aurat orang perempuan nih, ya kan? Nggak pakai jilbab misalnya berjalan ya di komplek kita, perempuan pakai jilbab nih. Jadi rambutnya terurai gitu ya. Lalu kita kemudian mata kita menikmatin gitu. Menikmatin, wah rambutnya indah. Ini masih cakep nih orang ini. Bahwa ketika ternyata dia menoleh, ternyata nggak sesuai dengan rambutnya gitu kan. Seperti itu dosa nggak? Ya menikmatin aurat orang wanita itu ya dengan pandangan mata dosa, tapi dosa kecil dosa besar. Tapi dikatakan dosa, kenapa? Karena dengan dosa kecil itu akan mengarah kepada dosa besar. Apa itu? Zina. Ya. Chattingan sama yang bukan mahram nih ceritanya. Kan sekarang ini sesuatu yang sudah nggak bisa dihindari. Bahkan masuk ke anak-anak wanita kita yang sudah balik atau anak-anak laki-laki kita sudah balik, dia chattingan sama yang bukan mahram dia, padahal dia sudah balik. Dengan kata-kata, walaupun dalam bentuk apa? Tulisan. Kalau itu sifatnya sudah sampai kepada syahwat, ya kan? Itu sama halnya dia bicara sama wanita yang itu hukumnya apa jadinya? Haram. Tapi dosa kecil besar. Kalau kita pikir-pikirin, kok ribet amat sih Islamnya gitu ya?
jadi dosa nih, gini kok jadi dosa sih gitu. Kok jadi merasa bersalah gitu. Ya kan? Nah, maka jawabannya subhanallah, orang yang dia hatinya bersih-bersih, selalu diisi dengan positif, ya, itu akan mendatangkan khasyah, rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mencukupkan dirinya dengan apa yang balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Sehingga apa? Dia akan berupaya untuk menghindari ya yang kecil-kecil seperti itu. Sehingga menjadi nikmat dia ketika menghindari yang kecil-kecil. Karena tujuan kita tadi sekali lagi apa? Agar mendapatkan ridhanya Allah, cintanya Allah, ya. Dan supaya dapat cintanya Allah adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya bisa dapatkan, dirasakan manisnya bagi mereka yang apa? Mengikuti tuntunan dari yang terkecil. Ya, dari yang terkecil. Ketika seorang sehariannya didominasi dengan hal-hal yang positif, ya kan? Maka ya yang negatif pun tidak akan apa? Gampang untuk ya mempengaruhi. Sebaliknya, ketika keseharian seorang didominasi dengan hal yang negatif, maka hal yang positif pun menjadi apa? Ya, suatu yang tidak nyaman, suatu yang bukan malah menenangkan, malah apa? Malah apa? Beban. Tahu ya? Sekarang tinggal diri kita sendiri nih. Ya. Sekarang tinggal diri kita sendiri. Ya. Untuk menilai diri kita, ya, diri kita berada di atas ya jalan yang Allah ridhai adalah ketika ada suatu syariat Allah, tuntunan Rasulullah SAW, ya, yang kecil, kita nyaman nggak dengan itu? Itu aja dulu. Kita nilai diri kita sendiri. Kita ini berada di atas jalannya Allah ridhai atau tidak? Maka lihat, suatu yang kecil saja yang dituntut oleh Rasulullah SAW, kita nyaman nggak? Kita menjadi itu merasa jadi beban bagi kita tidak? Kalau kita nyaman dengan itu, alal khair, alamatul khair. Ini pertanda ya ada perubahan pada diri kita menuju kepada kebaikan. Tapi kalau seandainya malah jadi beban, ya kok berat dan sebagainya. Nah, ini ibarat orang sakit minum obat, pahit enggak? Pahit. Berat awalnya seperti itu. Kalau seandainya orang sakit, kemudian dia minum obat, dia rasa pahit, setelah itu dia minum obat lagi, kira-kira sembuh nggak ini orang? Sehat nggak nih orang? Sulit itu sehat. Kalaupun sehat, butuh waktu lama. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia minum obat itu pahit, terus dia lakukan, ya rutin dia untuk minum obat sesuai dengan dosisnya gitu, ya. Maka makanan yang awal mulanya pahit dirasa, ya, ketika sudah sehat maka itu menjadi manis seperti itu. Ya, makanya saya katakan tadi di sini, kita ini hidup lebih dari 20 abad, ya, dari masanya Rasulullah SAW. Betul tidak? Lebih dari 21 abad lebih, ya kan? Dari masa Rasulullah SAW. Maka tentunya semakin jauh kita dari masa kenabian, semakin jauh pula kita dari tuntunan Nabi SAW. Jadi wajar kalau seandainya ada tuntunan Nabi seperti tadi 6 hak Muslim, ya kan? Itu kok kayak rasa canggung gitu, kok merasa belum nyaman gitu, kok merasa malah jadi beban.
Wajar, kenapa? Karena kita dalam keadaan apa? Sakit ibaratnya. Sakit dari apa? Dari tuntunan Nabi SAW. Ya. Maka wajar kalau selama ini kita untuk ngamalin tuntunan Nabi itu kok agak berat, kok agak jadi beban gitu. Kalau belum merasakan nikmatnya gitu. Karena kita statusnya seperti orang sakit. Dan hadis-hadis Nabi ini adalah apa? Penawarannya, obatnya. Kalau seandainya kita amalkan, terus kita lakukan, ya, kita minum terus obat tersebut, walaupun awalnya berat, tapi lama-lama apa? Namanya obat akan menyembuhkan. Kalau sudah sembuh, Pak, makan apapun jadi enak di lidah. Gitu. Ya. Nah, ini tadi. Makanya kalau kita jawab dari pertanyaan tadi, kalau bicara tentang kesalahan pasti ada kewajiban. Nah, yang wajib itu pasti kalau tidak dilakukan berdosa, gitu kan gitu. Ya, kenapa dikatakan berdosa? Ya, supaya ada di diri kita itu ada rasa bersalah, ada rasa beban, ada merasa suatu yang nggak nyaman seperti itu. Tapi sifatnya apa? Sementara karena kita dalam kondisi apa? Sakit. Proses untuk apa? Proses untuk apa? Untuk sembuh. Karena yang bisa menikmati manisnya iman adalah orang yang hatinya sehat. Kalau hatinya sakit, maka dia belum bisa menikmati manisnya iman. Kalau sudah seorang merasakan manisnya iman, ya Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dia akan bisa menikmati kehidupan dia, hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini jawaban saya yang tadi saya jawab secara hakikat ya. Kenapa kok yang seperti itu dikatakan dosa? Ya. Karena tadi saya katakan dosa tentunya itu bagi mereka yang ya merasakan hatinya masih sakit. Saya juga merasakan seperti itu. Oh, berarti ada yang salah sama hati saya. Kok bisa berat gitu ya? Ya, menjalankan agama gitu. Nabi SAW dan para sahabat itu, Pak, beliau jadikan apa? Dia dijadikan bagiku itu kata Nabi SAW. Ya. Salat itu sebagai apa? Penyejuk mataku. Ya. Salat jadikan penyejuk mataku. Ya. Kalau orang kita ini penyejuk mata kita itu apa? Refreshing, gitu kan? Itu boleh nggak? Boleh, perkara yang mubah, gitu kan? Kenapa Rasulullah SAW jadikan refreshingnya itu melalui ibadah, melalui sholat? Karena beliau sudah merasakan nikmatnya, manisnya sholat itu, gitu. Ya. Kok beliau sudah bisa merasakan manis nikmat tersebut? Karena hati beliau bersih, karena hati beliau sehat. Seperti itu. Ya. Dan para sahabat Nabi pun juga melakukan dan kondisi seperti itu. Ya. Kenapa para sahabat seperti itu? Karena mereka hidup bersama di masanya siapa? Rasulullah SAW. Ini sekali lagi menunjukkan apa? Lingkungan itu pengaruh. Lingkungan itu pengaruh. Nah, kita sekarang ini hidup di masa yang jauh ya dari masa kenabian. Jadi wajar kalau seandainya apa? Hati ini ya belum bersih, belum bisa merasakan nikmatnya apa? Islam itu sendiri. Gitu. Ya. Maka jamaah yang sama saya muliakan, caranya ya agar ya apa yang kita lakukan itu memiliki dirasakan nikmat, ya dirasakan nikmat. Bagaimana caranya? Dengan melakukan tuntunan Nabi SAW dari yang terkecil, walaupun berat, walaupun masih
sulit, tapi kalau terus dilakukan, maka itu menjadi terbiasa. Yang terbiasa kemudian menjadi apa? Suatu yang dirasakan nikmat oleh diri kita. Demikian. Nah ini Pak jawaban dari saya tadi panjang lebar karena biar tahu hakikat dari kenapa dihitung dosa. Kalau seandainya tidak kita lakukan, tidak kita penuhi hak seorang muslim tadi. Benar dosa, tapi dosa-dosa kecil. Nah, kenapa dikatakan dosa kecil? Agar kita merasa bersalah, menjadi suatu yang introspeksi bagi diri kita bahwa ternyata hati saya selama ini masih belum bersih. Bagaimana cara biar bersih? Terus dilakukan dengan cara minum obat tadi. Apa yang Rasul sebutkan tadi apa? Salam, dapat salam. Jenguk orang sakit. Itu adalah obat agar hati kita bersih dan kita merasakan nikmat dari semua ajaran Islam itu sendiri. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Nah, dan terbukti bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga dan juga lingkungan sekitar kita. Diamalkan Pak. Insya Allah. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis bagi mereka yang mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu akan menjadikan diri kita tenang. Dengan menjadikan diri kita tenang. Wallahu ta'ala. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Saya ada kegiatan ibadah itu. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada kekeliruan murni dari kami dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.